Assalamualaikum. Bar, apakah sudah siap, Bara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustaz. Oke, teman-teman, kita mulai sekarang sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6 surat Al-Insyiqaq. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 5035 ya. 5035. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang senantiasa istiqomah dalam kajian kita setiap harinya, kita tikrab Al-Quran ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita masih diberi kekuatan Allah, masih diberi kesempatan Allah untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Bapak Ibu, baiklah kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-6. Oke, sorry, ayat yang ke-7 ya. Kemarin ayat ke-6. Oke, berarti halaman 5036 ya. Ternyata kemarin sudah ayat yang ke-6 ya. Sekarang ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fa amma al-fa'u istinafiyatun tafri'iyatun. Jadi fa-nya di sini adalah bentuk istinafiyah ya. Dia terletak pada jumlah istinafiyah, kalimat baru atau kalimat permulaan. Dan juga sebagai tafri'iyah. Tafri'iyah itu jumlah yang mana dia cabang dari jumlah sebelumnya gitu. Yang kalau ayat ke-6 kemarin kita dijelaskan bahwa manusia itu ya innaka kadihun ya ila rabbika. Sesungguhnya kamu ya manusia semuanya ya, khitabnya itu telah berusaha keras ya, atau telah berusaha di dunia untuk beramal. Ada yang beramal soleh, ada yang beramal toleh kan gitu. Jadi ayat yang ke-7 ini fa-nya sebagai tafri'iyah ya. Tafri'iyah itu cabang dari ayat itu ya. Berarti tadi kan berusaha ya, bekerja keras. Kan ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Nah, ini namanya tafri'iyah, cabang. Wa amma adalah harfu tafsilin. Amanya di sini sebagai huruf tafsil yang merinci. Ya, adapun orang yang ini maka akan akibatnya akan seperti ini. Orang yang jahat maka akibatnya akan masuk neraka. Itu namanya amma huruf tafsil ya, merinci gitu.
Wa syartin, ama juga sebagai huruf syarat ya. Syarat itu jika, maka kayak gitu. Adapun orang ini, maka. Jadi ketika ada huruf syarat, pasti membutuhkan apa? Jawabnya. Man adalah ismu mausulin. Isim mausul bimakna alladhi, dia memakai makna alladhi mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun ya, man. Fi mahali rafin, dalam i'rab dia menempati i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Utiya fi'lu madhin mabniun ala fathi. Utiya adalah bentuknya fi'il madhi, kata kerja lampau, dia mabni apa? Mabni fathah ya. Wa huwa mabniun lil majhul, dia juga sebagai mabni majhul ya. Kata kerja pasif ya. Yang diberi kan, berarti pasif dia. Wa naibul fa'ili, kalau mabni majhul maka yang dibutuhkan adalah naibul fa'il ya, bukan fa'il. Dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa, yaitu bentuknya dhamir ya, kata ganti yang tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Huwa kembali pada man ya. Wal jumlatu la mahallalaha minal i'rabi. Jumlah ini atau kalimat ini tidak menempati i'rab karena dia silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kitabahu. Kitaba adalah maf'ulun bihi tsanin. Jadi kitab ini bentuknya adalah objek ya, objek dari lafal utiya, yang mana dia objek yang kedua. Jadi kita tadi belum tahu mana sih objek yang pertama ya. Objek yang pertama itu menjadi apa? Naibul fa'il ya, yaitu dhamir huwa itu. Karena fi'il majhul itu ya, aslinya kan fi'il maklum, yang mana objeknya ya, ketika fa'ilnya itu dibuang, maka objeknya itu ditarik di tempatnya fa'il, maka menjadi naibul fa'il. Dan aslinya dia ya, aslinya dia adalah sebagai maf'ul ya. Berarti takdirnya gini, utiya aslinya adalah atahu kitabahu ya, atahu kitabahu. Jadi hunya di situ ya. Jadi hunya sebagai objek yang pertama atau maf'ul bih yang pertama, lalu kitabah adalah objek yang kedua atau maf'ul bih yang kedua bagi lafaz ata ya. Paham ya? Mansubun i'rabnya pasti nasab karena maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, harokat fathah, kitabah. Wa huwa mudhafun, posisinya yang kedua sebagai apa? Mudhaf ya. Kitabahu, kitabnya, catatannya, bukunya kan gitu. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir yang mutasil ya, nempel pada isim itu kitab. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhamma. Fi mahali jarrin, dalam i'rab dia menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya kitab. Bi yaminihi, al ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar mabniun alal apa? Kasri, mabni kasrah. Wa yamini, dan lafal yamini adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li utiya. Jar majrur maksudnya bi dan yamini. Itu terkait pada lafal apa? Pada fi'il utiya. Karena jar majrur ya, dzaraf juga tidak bisa berdiri sendiri ya, harus terkait ya. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Ya lafal apa namanya? Yamini ya. Yamini juga sebagai mudhaf. Wal ha'u dhamirun mutasilun. Haknya adalah dhamir yang mutasil ya pada yamin di situ. Mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Yamini hi ya. Dia tetap dalam keadaan kasrah fi mahali jarrin. Dalam i'rab menempati jar ya, menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Jadi ayat yang ke-7 ya menjelaskan bahwa kelak ya di akhirat ketika hari kiamat kan, sebelumnya kan menjelaskan tentang hari kiamat ya. Jadi ada orang ya yang diberi catatan amalnya itu lewat tangan kanan ya, dengan halus kan, tafadhol, dengan halus, dengan ramah dan sebagainya. Ini yang tanda-tanda orang yang akan
bahagia ya di akhirat. Selanjutnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Maka ketika orang yang diberi catatan amalnya lewat tangan kanan, maka dia akan dihisab ya. Diteliti ya, diteliti catatan amalnya itu dengan hisaban yasiron, dengan catatan yang dengan hisab yang gampang ya, mudah gitu ya. Oke, kita lihat i'rabnya. Fasaufa al-fa'u waqi'atun fi khobaril mubtada'i. Jadi fa-nya adalah posisinya berada pada khobar mubtada. Berarti khobar mubtada, mubtadanya tadi mana? Tiba-tiba kalau ada jadi khobar gitu. Jadi mubtadanya di ayat sebelumnya, yaitu di lafal man tadi ya. Man tadi kan mubtada, tetapi khobarnya belum ada. Nah, yaitu di sini ayat yang ke-8 jumlah ini dia menjadi khobarnya gitu. Dan fa-nya jatuh berada di khobarnya mubtada. Fa di sini adalah harfun mabnun alal fathih, huruf yang mabni fathah fa. Wa saufa, lafal saufa adalah harfu istiqbalin, huruf istiqbal ya. Huruf yang menunjukkan makna yang akan datang ya. Saufa akan ya. Saufa ini kan ada sa, ada saufa. Kalau sa itu waktunya yang akan datang dalam keadaan dekat ya. Contohnya, saya akan sarapan. Karena ini sudah jam berapa ini? Jam 6 ya, jam 6.13. Kalau saya bilang sa'afturu, saya akan sarapan, berarti saya memakai sa, karena akannya itu dalam waktu yang pendek atau dekat ya. Dan yang saya ketahui, tetapi kalau saufa bentuknya akan datangnya itu dalam waktu yang jauh atau belum diketahui gitu. Saufa ya kan, dia akan mengetahui dalam apa? Ketika dia dalam jatuh dalam hari kiamat ya, berada pada hari kiamat. Makanya memakai saufa, bukan fasa yuhasabu kan gitu. Nah, ini namanya huruf istiqbal. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Yuhasabu fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari'nya. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Yuhasabu. Wa huwa mabniun lil majhuli. Dia mabni majhul juga ya, kata kerja pasif ya, dihisab ya. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya adalah ya, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya situ, jawaz dan takdir huwa. Secara jawaz takdirnya adalah huwa. Huwa kembali pada man ya. Man yang utia kita bau biyaminih tadi. Wal jumlatu fi mahali rafid. Jumlah di sini maksudnya apa? Jumlah fi'liyah ya, yuhasabu dan naibul fa'ilnya ya. Dia dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada iman. Sebagai khobar mubtada'nya man. Nah, ini berarti khobarnya berupa khobar apa? Jumlah. Ya, jadi ada jumlah khobar jumlah, ada khobar mufrad kan gitu. Kalau ini bentuknya khobar jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari istinafiyatun. Adapun kalimat ya yang terdiri dari mubtada khobar, berarti ayat yang ke berapa tadi? Ke-7 ya, 7 dan 8 ya. Karena mubtadanya tadi di ayat yang ke-7 ya, yaitu man ya. Dan juga khobarnya di lafal ini ya, jumlah yuhasabu. Nah, berarti ayat 7 dan 8 itu sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah atau kalimat baru, kalimat permulaan. Isaban ya, maf'ul mutlaqin sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kita mengetahuinya dia terbuat dari bentuk masdar fiilnya ya. Hisaban kan bentuk masdar kalau kita belajar tasrif ya. Ya. Berarti ada fiil madhi, fiil mudhari, masdar. Nah, jadi kalau ada isim yang mansub ya, isim yang i'rabnya nasab, dia terbuat dari fiilnya, berarti dia adalah maf'ul apa? Mutlak gitu. Maf'ul mutlak nama lainnya adalah masdar. Mansubun dia pasti nasab karena min asma apa? Min mansubatil asma, termasuk isim yang pasti nasab kan gitu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokat fathah. Wa huwa mubayyinun li nau'i. Jadi maf'ul mutlak ini di sini dia sebagai
penjelas ya, penjelas dari nau ya, nau itu macam ya, macam dari hisab. Jadi hisab kan ada bermacam-macam kan, ada hisaban yasiron ya, hisab yang ringan, ada hisab yang berat kan gitu. Jadi hisaban di sini ya, maf'ul mutlaknya ini fungsinya sebagai mubayyin, penjelas bagi apa? Linnaui, macam hisabnya itu. Li'annahu mausufun, karena dia disifati ya. Hisab yang apa? Yang yasiron. Hisab yang ringan. Nah, maka ketika ada maf'ul mutlak disifati ya, maka dia menjelaskan sebagai apa? Penjelas nau ya, macamnya gitu. Yasiron adalah sifatun atau na'tun ya. Sifat atau na'at sama saja. Mansubatun, i'rabnya pasti nasab ya. Karena dia ngikutin ya, ngikutin mausufnya. Kalau mausufnya di sini mansub, berarti dia harus mansub juga gitu. Kalau majrur ikut majrur, kalau marfu ikut marfu gitu. Karena dia termasuk tabi pengikut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda dia nasab adalah harokat apa? Fathah. Oke. Takliknya di bawahnya situ ya. Wa hisaban yasiron, maksudnya hisaban yasiron itu apa? Sahlan hayyinan la yunaqasu fihi. Jadi orang yang tadi diberi buku catatan dari apa lewat tangan kanannya, maka dia akan dihisab hisab yang yasir. Ya, hisab yasir adalah sahlan hayyinan. Ya, perhitungan yang ringan, yang gampang, yang mudah, nggak dingel-ngel gitu, nggak dipersulit. Ya. Jadi oh ya gitu kan. Ini udah silakan gitu. Jadi interogasinya itu yang enggak apa ya, enggak detail banget atau enggak dipersulit kan. Nah, wala yu'taradu bima yasuhu wa yashukku alaihi. Jadi tidak ada hal-hal yang menyulitkan gitu. Ya, tidak ada hal-hal yang membuat dia kepayahan. Jadi tidak terlalu tegang lah gitu ya. Seperti ketika kita di apa namanya? Ketika kita diinterogasi mungkin kalau kena tilang atau apaan kadang kita kan deg-degan gitu ya. Kadang ada yang diinterogasi yang detail ini di mana dan lain sebagainya kan gitu. Nah, kalau ini orang yang diberi kitabnya lewat yamin maka interogasinya gampang saja ya, tidak menegangkan. Tegang sih tegang ya kan. Tetapi tidak menakutkan banget gitu. Kama yunaqasu ashabu shimali. Sebagaimana apa namanya interogasinya yang diberikan kepada orang yang ashabus shimal tidak seperti itu. Karena yang ashabus shimal ini akan kebalikannya, ya akan menegangkan gitu. Wa an Aisyata diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, huwa ayyu'arrafa dhunubuhu. Huwa ayyu'arrafa dhunubuhu tsumma yutajawuza anhu. Jadi orang yang tadi ya, orang yang dikasih kitabnya dari Yamin tadi, tetap dikasih tahu ya, segala amal perbuatannya di dunia, yang baik maupun yang buruk, ya, yang baik maupun yang buruk. Tetapi bagi orang ashabul yamin, keburukannya akan dimaafkan, ya, yutajawazu anhu, yutajawuza anhu, akan dimaafkan. Sekedar dikasih tahu ini loh dulu kamu pernah apa namanya istilahnya nyubit temenmu kan, pernah nyakitin hati ini ya, tetapi karena mungkin sudah minta maaf dan lain sebagainya ya, nah, tetap akan dikasih tahu ya, tetap akan dikasih tahu detailnya. Tetapi ashabul yamin kesalahannya akan dimaafkan Allah. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol, disabdakan dari Rasulullah ya, man yuhasab yu'adzab. Nah, ini bentuk syarat dan jawab ya. Man yuhasab yu'adzab. Barang siapa yang dihisab, maka pasti akan diadab. Orang yang dihisab pasti akan diadab. Nah, ini berarti sangat luar biasa ya. Karena orang yang diinterogasi, yang ashabus shimal itu tidak akan bisa terlepas dari kesalahan-kesalahannya gitu. Faqila ya Rasulullah, lalu
ada salah satu sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Ya Rasulullah, kan di ayat ini, ya di surat Al-Insyiqaq ini ada ayat yang mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasir, ya, yang gampang. Qala, Rasulullah menjawab, dzalikal ardu. Itulah sebagai ini aja, ditunjukkan saja, ya. Ditunjukkan saja. Man nuqisha fil hisab yu'dziba, tetapi barang siapa yang benar-benar tadi yang lewat shimalnya, ya, tangan kirinya, ya, orang yang ashabul shimal, maka itulah yang baru diazab itu. Dihisab dan diazab. Karena perbuatan dosanya yang dilakukan di akhirat tidak dimaafkan Allah. Oke, sekarang hunaka wajhun i'rabiyun akharu. Jadi di sini ada versi i'rab lain, ya. Di ayat yang 7 dan 8, ya. Amma harfu tafsilin wa syartin. Amanya sebagai huruf tafsil dan syarat, sama, ya. Masih sama. Man-nya adalah ismu syartin mubtadaun. Man di sini sebagai isim syarat, ya, sebagai isim syarat. Dan posisinya sebagai apa? Mubtada. Isim syarat dan dia sebagai mubtada, ya, ada kedudukan i'rabnya. Wa utiya fi'lu madhin, fi'il madhi mabniun ala fathi, mabni fathah sama juga, ya. Fi mahali jazmin. Nah, ini yang baru berbeda, ya. Fi'il madhi ini di sini kan mabni, tetapi dalam i'rab menempati i'rab jazm. Sebagai apa? Fi'lu syarti. Sebagai fi'il syarat. Jadi ada huruf syarat atau isim syarat yang jazim dan ada juga yang ghairu jazim. Jazim itu maksudnya apa? Menjazmkan, dia berfungsi, ya, menjazmkan fiil dan fiil syarat dan fiil jawab, gitu. Nah, jadi man di sini adalah berarti isim syarat yang jazim, yang menjazmkan. Di sini fiil madhi mabni, tetapi dalam i'rab menempati i'rab jazm sebagai fiil syaratnya ma. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya karena mabni majhul, ya, kata kerja pasif, dhamirun mustatirun bla 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 bla, itu lanjutan ada mustatirun jawazan takdiru huwa, kan gitu. Sama, ya. Sama yang di atas. Fasaufa al-fa'u waqi'atun fi jawabi syarti. Fa-nya adalah dia berada pada posisi apa? Jawabnya, ya. Jawab dari syarat. Bismillah. Barang siapa, ya. Barang siapa yang diberi kitabnya, ya, dari sebelah kanan, maka itu namanya bentuk jawab, ya. Yuhasabu adalah fiil, kan, ya. Yuhasabu kan fiil fa'il berarti jumlah kalimat, ya. Yuhasabu di sini posisinya adalah al jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali jazmin. Sama, dia menempati i'rab jazm sebagai apa? Jawabu syarti, sebagai jawab syarat. Jadi isim syarat atau huruf syarat, kadang ada berupa huruf juga, ya. Berarti ada fiilnya, fiil syarat dan fiil jawab. Kalau syarat dan jawab ketika dimasukin isim syarat atau huruf syarat yang jazim, maka dua-duanya menjadi i'rabnya jazm, gitu. Wa jumlatu syarti wal jawabi fi mahali raf'in khobarun. Adapun jumlah, ya, kalimat seluruhnya mulai tadi syarat dan jawab, ya, itu menempati i'rab rafa' sebagai khobarnya man. Oke. Wa bidzalika yatadhiku anna hadzal wajha al-i'rabiyya asasu i'rabu man. Jadi kita sudah jelas, ya, sudah tahu tadi, ya, bahwa wajah i'rab, ya, versi i'rab yang ini, yang kedua ini adalah asasnya, ya, patokannya itu dari lafal man itu, gitu. Patokannya di man. Man-nya kita jadikan apa, gitu? Apakah man-nya kita jadikan isim syarat yang jazim atau man yang man biasa sebagai mubtada, kan gitu. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-9, ya. Wayan qolibu
ila ahlihi masruron. Wa yanqalibu al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf. Wa yanqalibu adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tandanya dia rafa' adalah harokat apa? Dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan secara jawaz, takdirnya apa? Huwa. Huwa kembali pada man, ya, masih pada man. Wal jumlatu fi mahalli raf'in. Jumlah ini, fi'il fa'il ini menempati i'rab rafa sebagai apa? Ma'tufatun. Jumlah yang diatofkan ala jumlati fasaufa yuhasabu. Jadi diatofkan pada kalimat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya, yaitu fasaufa yuhasabu. Ila harfu jarin mabnun ala sukun. Ila adalah huruf jar, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Ahlihi. Ahli adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bi ila dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat apa? Kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ila dan ahli, muta'alliqun bil fi'li yanqalibu. Dia terkait pada fi'il yanqalibu, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir yang mutasil di situ. Mabnun alal kasri, dia mabni kasroh, ahli hi tetap dalam keadaan kasroh. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar, mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya ahli. Masruron adalah halun min fa'ili yanqalibu. Lafal masruron ini bentuknya hal, ya. Hal itu keterangan keadaan, ya, yang menjelaskan keadaannya fa'il yanqalibu. Jadi orang yang dikasih catatan amalnya tadi lewat tangan kanannya, maka dia akan diinterogasi dengan interogasi yang gampang, mudah, ringan, ya. Maka selanjutnya dia akan kembali, ya, kembali kepada keluarganya atau kaumnya dengan masruron, dalam keadaan masrur, senang, ya. Wah, saya sukses, ya, saya berhasil, saya kalau kayak kita dulu, ya, masih SD kan, ketika dapat rapot, ya, nilainya bagus, ya kan, terus ternyata naik kelas, langsung seneng kan, langsung buru-buru kembali pada keluarganya kan, kita kasih tahu pada ibu kita, bapak kita dan keluarga kita, oh saya ranking 1, apalagi kalau ranking 1 atau juara 1 kan gitu. Nah, sama seperti itu, dia akan kembali pada ahlinya, keluarganya atau kaumnya dengan apa, dalam keadaan apa, gembira, senang gitu. Mansubun, i'rabnya pasti nasab, ya, karena hal, ya, termasuk isim yang mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, harokat fathah. Kita lihat takliknya, ya. Kita ke bawah dulu. Maksudnya dari yang wayan qalibu ila ahli masruran apa? Oke. Ila ahlihi, kembali kepada ahlinya. Ahli itu apa sih? Ini ada beberapa versi penafsiran, ya. Ila ashiratihi in kanu mu'minina. Jadi mereka akan kembali pada keluarganya. Ketika keluarganya ketika di dunia itu orang-orang yang beriman sama gitu kan, sama-sama orang beriman. Tetapi kalau keluarganya naudzubillah, ya, kalau orang kafir berarti pengecualian gitu. Berarti enggak kembalinya pada keluarganya yang sama-sama beriman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah au ila fariqil mu'minin, atau dia akan kembali pada kelompoknya, ya, bersama orang yang beriman semuanya, ya. Entah itu ketika di dunia jamaah di masjidnya, atau rekan sejawat di kantornya, atau sahabat di bisnisnya dan sebagainya, yang sama-sama beriman gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, maksud dari ila ahlihi, keluarganya ahli di sini adalah au ila ahlihi fil jannati minal huri al-aini, yaitu dia akan kembali kepada keluarganya di surga. Ya, keluarganya di surga siapa? Hur ain, ya, para bidadari yang sudah menyambutnya kan gitu. Oke, selanjutnya ayat yang ke-10, ya. Ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrihi. Ini menceritakan golongan yang lain, ya. Adapun, ya, orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya wara'a dhuhri, lewat belakang, ya. Tangan kirinya seperti ini. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atof. Wa amma harfu tafsilin wa syartin, amma adalah huruf tafsil dan syarat, sama seperti yang atas, ya.
Man adalah ismu mausulin, isim mausul bimakna alladzi, yang memakai makna alladzi, ya mempunyai makna arti alladzi ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun di atas nunnya di situ. Fi mahalin raf'in, dalam i'rab menempati i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Utia fi'lum madin, ini sama seperti yang atas ya. Fi'lum madin mabniun ala fathi, bil madin mabni fathah. Wa huwa mabniunil majhuli, dia mabni majhul, katakan dia pasif. Wa naibul fa'ili, naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, jawazan takdiru huwa. Di sini huwanya enggak ada, kebuang ya. Itu kalau yang ada bukunya ditambah ya, takdiruhu huwa kan gitu, tambah huwa ya. Wal jumlatu silatul mausuli, jumlah kalimat di sini posisinya sebagai silah mausul karena jatuh setelah isim apa? Mausul. Kita bahu maf'ulun bi tsanin, sama seperti yang di atas ya. Objek yang kedua bagi lafal utia. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbihi al-dalah al-fathatu, tandanya fathah. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi, haknya dhamir mutasil mabniun dhammah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Waro'a adalah dzarfu makanin. Dzarf makan atau keterangan tempat ya, di belakang kan tempat ya, bukan waktu ya, bukan dzarf zaman tetapi dzarf makan. Mansubun, dzarf itu termasuk isim yang mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, harokat apa? Fathah. Muta'alliqun bil fi'li utiya, dia terkait pada fi'il utiya. Jadi dzarf jar majrur sama ya, muta'alliq terkait pada fi'il tadi utiya. Wa huwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof. Di belakang dhuhrihi ya, belakang punggungnya. Berarti mudhof mudhof ilaih ya gitu. Dhuhri adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya waro'a. Majrurun i'rabnya pasti jar karena apa? Mudhof ilaih. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda dia majrur adalah harokat apa? Kasrah. Wa huwa mudhofun, posisinya dhuhri selain mudhof ilaihnya waro'a, dia sebagai mudhof juga, mudhofnya hi ya, dhamir hi. Wal ha'u dhamirun mutasilun, hi-nya di situ ya, haknya yaitu dhamir mutasil mabniun al kasri, tetap dalam keadaan kasrah, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Oke, kita sekarang lihat ya ta'liknya. Maksudnya apa? Waro'a dhuhrihi, kenapa dia dikasih kitabnya lewat punggungnya? Kok enggak dari depannya kan gitu? Li'anna yaminahu maghlulatun ila unuqihi. Karena tangan kanannya itu dibelenggu, ya dibelenggu, dicancang ya. Kalau bahasanya Pak Hamka itu dicancang, diikat ke bulunya, ke leher. Bulu itu leher. Ya. Jadi tangan kanan itu diikat, makanya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa menerima catatan tadi, ya dibelenggu atau diikat ada dengan lehernya. Watakunu yaduhu al yusra khalfahu. Makanya tangannya yang kiri itu berada di gini, ditekuk ke belakangnya. Jadi ribet banget kan. Nah, jadi tangan kanannya dibelenggu, dicancang ya, diikat, yang kirinya ditekuk ke belakang. Fayuta kitabuhu bisimali, maka dia dikasih ya, diberi kitabnya itu lewat tangan kirinya, min waroi zohrihi, dari belakang punggungnya. Na'udzubillah ya. Semoga kita yang ikut kajian ini tidak termasuk golongan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ayat yang ke 11 ya. Fasaufa yad'u thubura. Maka kalau orang yang sudah dikasih catatan lewat tangan belakangnya tadi, ya, tangan kirinya lewat belakang punggungnya, maka dia akan ketika mengecek ya, lihat seperti ini, loh kok merah semua kayak gitu. Kok nilai saya merah semua, ketek ngantuk semua gitu. 1, 2, aduh ini gimana? Langsung dia Pak, ya da'u suburo. Berteriak, ya Allah, celaka kan. Waduh, ciloko kalau bahasanya ini. Bahasa kita, waduh aku celaka banget, binasa banget. Nah, itu. Al-fa'u waqi'atun fi khobari mubtada'i. Fa-nya adalah posisinya berada di khobar mubtada tadi ya, man, di ayat yang sebelumnya.
Wa saufa harfu istiqbalin, sama seperti ayat sebelumnya ya. Huruf istiqbal yang menunjukkan waktu yang akan datang. Yada'u adalah fi'lu mudhari'in marfu'un, i'rabnya rafa, wa 'alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhammah. Tetapi al-muqaddaratu lithiqali, sorry. Yada'u, ya, di situ kan ada huruf wawu kan di situ. Nah, jadi dhammahnya itu dimuqaddarahkan di atas wawu, ya. Tidak didhahirkan. Alasannya apa? Thiqal, berat, ya. Jadi perhatikan teman-teman ya yang baru bergabung itu. Jadi kalau i'rab ya, kalau huruf terakhirnya itu huruf alif, maka i'rabnya muqaddarah. Tandanya itu muqaddarah. Ya, dikira-kirakan, enggak didhahirkan. Tetapi alasannya ta'adzur. Tidak mungkin, alif itu tidak mungkin berharokat. Tetapi kalau hurufnya wawu atau hurufnya ya, ketika harokatnya tidak dizahirkan, alasannya adalah thiqal, berat ya. Yad'u kan berat kan? Yad'u. Nah, atau kalau ya qadiyu gitu. Kalau orang Arab bilangnya berat gitu. Kalau kita ya mungkin sama aja lah gitu. Wal al-fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan, jawazan takdir huwa. Ya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir ya, yaitu huwa, kembali pada man. Wal jumlatu fi mahali raf'in, jumlah di sini adalah jumlah fi'liyah ya. Yada'u dan dhamirnya sebagai fa'il itu sebagai apa? Menempati i'rab rafa, khobaru man, khobarnya man. Yang isim mausul tadi di atas. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada' khobar, jumlah ismiyah kan, karena mubtada' khobar, isim dulu kan, berarti jumlah ismiyah, yaitu man dan berarti ayat 10 dan 11 ya. Ma'tufatun ala fa'amma man ya, diatofkan pada jumlah fa'amma man yang sebelumnya. Makanya la ma'alalaha minal irobi, makanya dia tidak menempati irob. Oke, kita ke bawah halaman selanjutnya. Suburon. Suburon adalah ismun mansubun. Isim yang mansub ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Kenapa dia mansub? Li'annahu maf'ulun bihi liyad'u. Karena dia bentuknya, posisinya, kedudukannya adalah maf'ul bihnya yad'u. Ya, maf'ul bihnya yad'u. Au maf'ulu mutlakin, atau dia sebagai maf'ul mutlak. Naibun anil masdari. Kalau kita jadikan maf'ul mutlak, berarti dia bentuk apa? Pengganti dari bentuk masdarnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa maf'ul mutlak itu terbuat dari fiilnya kan. Di sini fiilnya apa? Da'a yad'u ya, yad'u. Kalau bentuk masdarnya apa? Da'a yad'u du'aan da'watan. Ya. Berarti masdarnya memakai apa? Du'aan, berteriak ya, memanggil-manggil. Ya. Karena di sini ya, ketika kita menerjemahkan itu sesuai konteksnya ya. Kalau di sini kita terjemahkan berteriak ya, du'aan. Du'aan suburon gitu. Berteriak dengan teriakan suburon. Oke, ntar kita kasih taklifnya, maksudnya suburon itu apa? Li'annahu ya, berarti sebagai pengganti lafal du'aan ya, doanya dibuang ya, jadi suburon. Li'annahu min makna yad'u, karena diambil dari makna yad'u ya, dari da'a yad'u du'aan. Au maf'ulu mutlakin li fi'li mahdhufin, atau dia sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdzuf. Wal maknanya adalah idza qara'a kitabahu. Jadi orang-orang yang dikasih kitabnya dari tangan kirinya dan lewat belakang gini, maka ketika itu ya langsung dibaca gitu. Qara'a kitabahu ya, dibaca, diteliti ya, dilihat ya kitab tadi catatan amalnya itu, lalu dia qala, berteriak ya wailah, ya suburo. Wahai binasa banget kan, apa teriaknya itu, celakalah aku gitu. Binasalah aku. Itu maksudnya jadi ya wailah ya suburo, ya wailahu ya suburohu.
wasuburu al-halaku. Maksud dari as-subur adalah al-halak, ya, binasa, ya, al-halak, ya, celakalah aku atau binasalah aku, kan gitu. Jadi na'udzubillah min dzalik. Wa yasla sa'ira, ketika sudah dikasih catatan dan dicek, lalu dia berteriak-teriak ketakutan, ya, dalam keadaan ketakutan, lalu dia dimasukkan apa? Wa yasla sa'iron, maka dia akan dimasukkan, dicemplungkan ke dalam neraka sa'ir, ya. Neraka sa'ir itu neraka yang apinya menyala-nyala, ya, sangat besar sekali gitu. Wa yasla al-wawu harfu atfin, wawunya adalah bentuk huruf ataf, ya. Wa yasla fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa 'alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu, dhamma yang dimuqaddarkan, ya, dikira-kirakan di atas alif, kan, ya. Yasla itu kan terakhirnya ada alif itu. Alasannya apa? Lit ta'adzuri. Alasannya ta'adzur, bukan tikol, ya, ta'adzur, ya, tidak mungkin alif berharokat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'ilnya adalah dhamir, kata ganti yang tersimpan secara jawaz, takdirnya adalah huwa, kembali pada man, ya. Orang yang dikasih kitab dari belakang tadi. Wal jumlatu fi mahalli raf'in. Jumlah ini, kalimat ini menempati i'rab rafa sebagai apa? Ma'tufatun, ya. Jumlah ma'tufah, jumlah yang diatofkan ala jumlati yad'u, pada kalimat yad'u tadi, ya. Yad'u suburon tadi. Sa'iron adalah maf'ulun bihi. Jadi maf'ul bih dari yasla, ya, objeknya yasla. Ai maksudnya apa? Maksudnya yasla sa'iron, ya, adalah yadkhuluha wa yuqasi harronariha wa shiddataha. Jadi dia akan dimasukkan, ya, ke dalam panasnya api sa'ir tadi, neraka sa'ir tadi, ya, akan merasakan syidahnya. Begitu amat panasnya. Syidah itu ya kayak gitu, syidah itu. Enggak bisa kita bayangkan di dunia ini. Sepanas-panasnya api yang ada di dunia itu enggak ada apa-apanya dibandingkan panasnya api neraka, ya. Karena sepercikan api neraka saja itu bisa menghanguskan seluruh dunia ini, gitu. Jadi na'udzubillah min dzalik. Innahu kana fi ahlihi masruron. Innahu, inna adalah harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah bentuknya huruf ini, ya, taukid, ya, penguat, ya, menguat maknanya. Dan nasbin, huruf yang menasabkan isim setelahnya. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah, inna. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi. Haknya adalah dhamir mutasil, dia mabni dhammah. Innahu fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Ismu inna. Inna hu ini isimnya inna, berarti mansub. Karena fi'lu madin nakis, ya, fi'lu madin nakisin, fi'il madhi yang nakis, fi'il madhi nakis itu fi'il yang dalam tasrif istilahinya itu tidak sempurna, makanya dinamakan fi'il nakis, gitu. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah, kana. Wa ismuhu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Jadi karena kana itu, ya, punya isim dan khobar, ya, maka isimnya adalah berupa dhamir yang tersimpan, ya, karena itu enggak fa'il, ya, berupa bukan fa'il, ya, tetapi isimnya, gitu. Karena kana dan saudara-saudaranya itu beramal tarfa'ul isma wa tansibu apa? Al-khobar, merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Fi adalah harfu jarin, huruf jar mabniun ala sukun, mabni sukun. Ahlihi, ahli ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda dia jar adalah kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan ahli, muta'alliqun bi masruron, terkait pada lafaz masruron yang berada di belakangnya. Masruron adalah khobaru kana, khobarnya kana. Mansubun i'rabnya nasab karena khobarnya kana, gitu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah wal jumlatu min kana wa ismiya wa khobariha. Jumlah kalimat yang terdiri dari kana, isimnya tadi apa? Dhamir, ya,
dan khobarnya berupa masruron ini fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Jadi inna isimnya hu, khobarnya adalah jumlah ismiyah, ya. Kana fi ahli masruron ini ya. Jadi bertingkat-tingkat gitu kalau kita ngi'rab detail ya kitab ini ya. Wal jumlatu min inna wa ismiya khobariyah. Ini lagi nih, dijelaskan lagi. Kalimat yang tersusun dari inna, ya, isimnya berarti apa? Hu tadi, khobarnya berupa jumlah ismiyah, karena fi'li masruro. La mahalal minal i'robi, tidak menempati i'rob. Sebagai apa? Ta'liliyatun. Sebagai jumlah ta'liliyah. Jumlah yang menjelaskan alasannya, ya. Alasannya kenapa dia innahu kana fi'li masruron? Karena dia, ya, orang yang celaka tadi ya, ashabus simal tadi, karena dia diazab, dimasukkan tadi ya, karena di dunianya dia itu sudah bersenang-senang bersama keluarganya ya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan kemaksiatannya gitu. Makanya jumlah ini sebagai jumlah ta'liliyah, ya, jumlah yang menjelaskan alasan di ayat sebelumnya. Oke, yang terakhir ya, karena ini waktunya sudah 48. Ayat yang terakhir, innahu dhanna allai yahura. Innahu dhanna allai yahura. Innahu inna adalah harfu taukidin wa nasbin, sama ya. Mabnun alal fathih, dia mabni fathah. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabnun alal dhammi, sama juga. Fi ma'ali nasbin, mendapat i'rab nasab, sama. Ismu inna, isimnya inna. Oke, dhanna. Dhanna adalah fi'il madhi mabni ala fathih, fi'il madhi. Fi'il madhi yang mana dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Adapun fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir, tersimpan secara jawaz, takdirnya adalah huwa. Huwa maksudnya man yang diberi kitab dari belakang tadi ya. Wal jumlatu fi mahali raf'in. Jumlahnya dhanna dan fa'ilnya itu menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna, khobarnya inna. Innahu dhanna gitu. Berarti khobarnya bentuk khobar apa? Jumlah. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobar. Innahu dhanna, ya maksudnya gitu. Isimnya dan khobarnya la ma'alalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Ta'liliyatun, sebagai jumlah ta'liliyah. Sebagai kalimat yang menjelaskan alasannya juga gitu. Ya, alasan kenapa dia diazab, ya, kenapa dia dikasih kitab dari tangan kirinya lewat belakang gitu. An, ya, dona an. An adalah mukhaffafatun minas tsaqilati. Jadi an ini adalah dibentuk takhfif ya, ditahfif. Aslinya kan apa? Anna ya. Sikol ya, mukhaffaf sakilah ya. Mukhaffafa minat sakilah. Kalau sakilah itu dikasih tasydid ya, anna gitu. Karena biar nggak berat, tasydidnya dibuang. Makanya dia mukhaffafa minat sakilah, diringankan ya. Lona an. Harfun mabnun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Wa ismuha domiru sya'nin. Isimnya adalah bentuk domir sya'an ya. Domir sya'an itu domir yang nggak ada rujukannya sebelumnya. Nah, yang mana ada tafsirannya, jumlah setelahnya kan gitu. Itu namanya domir sya'an. Mahdzufun, yang mana domir sya'an itu seharusnya annahu gitu. Annahu ya. Wa taqdiru annahu. Jadi yang dibuang adalah domir. Lan adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu bentuk huruf nafi ya. Menafikan artinya tidak akan gitu. Kan menafikan. Wa nasbin dan huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari. Wa istiqbalin dan huruf istiqbal maksudnya waktunya fi'il mudhari itu waktu yang istiqbal yang akan datang, tidak akan kan gitu. Tidak akan itu maksudnya waktunya adalah mustaqbal. Mabnun ala sukun, dia mabni sukun lam. Yahura fi'il mudhari'in ya. Fi'il mudhari'in mansubun. Fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' ya. Yang mana mansubun, i'rabnya nasab. Bila yang menasabkan adalah huruf nawasib ya, huruf nasab lam.
Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda dia nasab adalah harokat apa? Fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Jawazan takdiru huwa. Adapun fa'ilnya dhamir yang tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Wal jumlatu fi mahalli raf'in. Jumlah di sini ya fi'il fa'il tidak fi mahalli raf'in menempati rafa sebagai apa? Khobaru anna. Sebagai an tadi loh ya. An yang mukhafafah dari bentuk annahu gitu. Al mukhafafah minat sakilah. Wa an wa ismuha wa khobaruha fi ta'wili masdarin. Jadi an isimnya, khobarnya itu ditakwil sebagai masdar. Ya, sebagai apa? Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab, sadda masadda maf'ulai dhonna. Menempati kedudukan dua maf'ulnya dhonna. Jadi dhonna itu mempunyai dua maf'ul ya. Ya. Jadi dhonna itu menasabkan dua isim gitu. Nah, yang mana dua isim ini posisinya sebagai maf'ul awal dan maf'ul tsani. Yang mana maf'ul awal dan tsani itu berupa jumlah an ya, an dan fiil yang ditakwil sebagai masdarnya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita baca ta'liknya dulu ya. Yang atas tadi apa sih? Belum kita baca ya ta'liknya tadi. Fi ahlihi fi ma baina dhuhranihim aw ma'ahum ala annahum kanu jami'an masrurina. Yakni annahu kana mutrofan ya, bataron mustabsyiron ka'adatil fujari ladina la yahumuhum ya, la yahumuhum amrul akhirati. Jadi mereka ya orang-orang yang ashabus simal tadi, karena di dunianya itu sudah ini sama keluarganya sudah bersenang-senang gitu, dalam kefujurannya ya, kefujurannya dalam artian berlimang kemaksiatan gitu. Ya, ketika dia berbuat maksiat pun keluarganya ya senang-senang aja. Contohnya ada pejabat, naudzubillah ya. Ketika mereka korupsi dan sebagainya, ketika keluar kembali ke keluarganya, mereka kan senang-senang. Oh, alhamdulillah dapat ini ya, dapat uang 1 miliar padahal itu dari korupsi kan gitu. Nah, itu berarti mereka karena sudah kembali di keluarganya dalam keadaan senang kan, ya senang dalam kemaksiatannya gitu. Wala yufakiruna fil awaqibi, dan ketika di dunianya ya tidak memikirkan akibat perbuatan kemaksiatannya gitu. Walam yakun katsiban hazinan mutafakiron ka'adati sulahai wal muttaqina, dan dia tidak pernah ya ada rasa sedih, ada rasa menyesal gitu kan. Seperti halnya orang yang soleh dan muttaqin kan. Ya Allah, kalau orang yang soleh, yang bertakwa, ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan ingat Allah, langsung bertaubat kan gitu. Tetapi orang yang fujar, orang yang sudah bergelimang dalam kemaksiatan, maka dia enjoy saja gitu maksudnya. Wa hikayatullah ta'ala anhu. Oke, itu lalu tadi ada ta'liknya juga ya. Oke. Ta'liknya yang ayat yang terakhir tadi ya. Yuqalu hara yahuru hauran wa husuran. Roja'a. Maksudnya tadi apa? Maksud dari innahu dzana allai yahuro. Lan yahuro. Yahuro tadi apa? Maksudnya yahuro itu roja'a, kembali. Berarti dia itu ya berkeyakinan bahwa hidupnya yang hanya di dunia. Ya, dia tidak akan pernah kembali kepada Tuhannya gitu. Makanya dia diazab ada dua alasan. Karena kemaksiatannya, ya, keingkarannya kepada Allah, dan dia ya mempunyai keyakinan bahwa hidupnya hanya di dunia. Dia melakukan kemaksiatan apapun tidak ada yang ngurusin gitu. Tidak ada pertanggungjawabannya. Itu ada dua alasan tadi. Makanya yahuro tadi artinya apa? Roja'a. Haro yahuru hauron wa husuron. Roja'a, kembali. Wal makna innahu dhanna annahu lan yarji'a ilallah. Dia yakin, dia berkeyakinan, beranggapan ya bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Takdziban bil mi'adi. Dia tidak percaya pada mi'ad, pada hari kiamat. Enggak percaya pada hari kebangkitan.
Enggak percaya pada hari pembalasan. Fayusabuhu. Nah, makanya dia tadi ya alasannya karena dia atas kemaksiatannya ya, dalam keadaan fujur tadi, dan dia yakin dzonna ya, dzonna menyangka, mengira bahwa dia tidak akan kembali ke Tuhannya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia perbuat selama di dunia. Oke teman-teman, karena waktunya sudah 6.57 ya, kita cukupkan ya. Insya Allah besok hari hari Jumat ya, kita akan hatamnya i'rab di surat Al-Insyiqaq insya Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, Bara? Oh, Bara nggak ada ya ternyata. Oke, silakan Mas Budi. Mas Budi ini kritis banget ini. Tafadhol Mas Budi. Oke, Mas Budi, jadi bertanya nggak? Bisa unmute. Ya, bisa. Sudah bisa, Mas Budi? Sudah bisa, Mas? Mau minta ulang penjelasan yang naibul fa'il mustatir saja. Oke, nanya besok aja ya. Karena waktunya sudah 59 itu. Oke. Oke, Mas Budi. Kita Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum Pak Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Amka. Iya, monggo Pak. Sehat, Pak Bangga. Iya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam.